Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'anna. Alhamdulillah, kekasih Allah, orang beriman pilihan Allah yang ringan langkahnya untuk mendatangi rumah Allah, terutama di pagi hari ya, di pagi hari. Orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah di pagi hari khususnya adalah orang yang diambil perhatian, diambil berat, diurus oleh Allah kehidupannya. Semua manusia diurus Allah, jasmani, tetapi rohani ada yang diurus dengan baik, ada yang kurang diurus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diurus Allah. Kita masih bersama ayat 60 surah Yasin. Kemarin sudah dibicarakan peringatan Allah di dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 60 halaman 494 Mushaf Madinah tentang kepastian kejadian yang pasti berlaku nanti di hari kemudian. Allah mengingatkan manusia nanti di sana dengan firman-Nya, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Ini orang-orang yang bermasalah ini. Kalau orang yang tidak bermasalah ada disebut dalam ayat sebelumnya, salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu ayat orang yang tidak bermasalah. Orang yang masuk jannah, masuk surga disambut Allah dengan ucapan salam. Orang yang bernasib malang karena silap waktu di dunia, nanti di sana diperingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kan sudah dikasih tahu dulu wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan turuti syaitan. Sudah dikasih tahu. Waktu tidur manusia itu ada dua golongan. Ada yang tidak dijaga Allah, lalu diserahkan sama syaitan. Syaitan membuat tali mengikat orang tuh. Bahkan dalam hadis juga dikatakan setan membuat selimut, diselimutinya orang tuh. Setan menyimbur matanya. Bahkan yang paling kejam, setan menyumbat telinganya dengan air kencing. La ilaha illallah. Dalam hadis ya, nauzubillah, nauzubillah. Kalau kita ingat Tabligh Akbar Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah di Pekarangan kantor bupati, masih segar dalam ingatan kita. Masih ingat kita apa yang dikatakannya tentang orang yang tidak datang sholat berjamaah di rumah Allah. Nah, beliau ini meminjam hadis Nabi sebenarnya. Yang menyampaikan itu hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Dzakar rajulu bala syaitani bi uzuni. Orang itu sudah terkencing setan dalam di telinganya, yang tak datang sembahyang subuh, yang tak tahajud. La ilaha illallah. Nah, di sini diingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kan sudah diingatkan dulu, wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan patuhi syaitan, jangan ikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang jelas bagi kamu. Kenapa kamu ikut? Nah, kemarin kita kaitkan dengan ayat dalam surah Ibrahim. Nah, sekarang kita ambil ayat dalam surah An-Nur pula ya. Kemarin surah Ibrahim, sekarang surah An-Nur. Di sini jelas Allah menegaskan sama orang beriman. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Halaman 352 ayat 21. Nah, ini yang disuruh orang beriman. Tadi yang diperingatkan nanti di hari kiamat anak Adam secara keseluruhannya. Ini orang beriman yang disuruh. Apa seruannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai mereka yang beriman, jangan turuti jejak langkah syaitan. Sebelum syaitan mempengaruhi, ada jejak langkahnya. Contohnya tidur akhir. Patut tidur jam 10, tidur jam 12, tidur jam 1. Kenapa tidak tidur jam 10? Kenapa tidak tidur 9.30, setengah 10-nya orang sini? Kenapa tidak tidur jam 9? Oh, subhanallah. Supaya bangun jam 3, supaya bangun jam 4. Kenapa tidur jam 12? Nah,
La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti jejak langkah syaitan. Ayat 21 ya, surah An-Nur. Wa may yattabi' khutuwati syaitan. Siapa yang mengikuti jejak langkah syaitan, pengaruh syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya. Syaitan menyuruh kepada yang keji, yang jelek. Wal munkar, dan kemungkaran. Itulah kerja syaitan, merangsang manusia, mendorong manusia untuk fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Di sini ditutup ayat itu dengan walaula fadlu alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, kita ini alhamdulillah dapat limpah kurnia Allah. Kalau bukan karena Allah melindungi, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang selamat. Hebatnya syaitan, dapat sama syaitan semuanya kalau bukan karena lindungan Allah. Jadi kita minta Allah melindungi kita. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Allah membersihkan, menjaga orang tuh, orang yang dipilihnya. Ini namanya tazkiyah. Nah, ini untuk terhindar pada jebak dan perangkap syaitan ini. Kita mesti bertazkiyah, yuzakki, zakka yuzakki. Ini kita belajar lagi ya, karena belajar lagi sesuai dengan hadis Nabi. Waktu Rasulullah membaca ayat tentang tazkiyah ini dalam surah Asy-Syams, baginda mengangkat tangan spontan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Kita minta dijaga Allah, dibersihkan Allah hati kita dari penyakit-penyakit yang menjadikan setan itu menjajah hati. Setan itu ada yang menjajah hati. Kalau dia sudah bertempat dalam hati, panjang ceritanya itu. Kata ulama, ada 10 penyakit hati yang menyebabkan setan itu bersarang dalam hati. Yang dikatakan pintu-pintu kemasukan setan ke dalam hati. Kalau pintu tidak ditutup, setan berleluasa. Bahkan ulama mengatakan setan beranak bertelur dalam hatinya. La ilaha illallah. Bisa dibaca dalam kitab contohnya Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Setan bertelur dalam hati walaupun dia beristighfar, walaupun dia baca Quran, walaupun baca auzubillah, tapi setannya menguasai hatinya. La ilaha illallah. Nah, ini panjang lagi ceritanya. Berhubungan dengan pintu-pintu kemasukan setan ke dalam hati manusia yang mesti ditutup. Kalau tidak ditutup, dia akan keluar masuk. Dia keluar masuk dalam hati, menjajah hati orang tuh, lalu jadi orang tuh bersama setan 24 jam. Pernah dibaca dulu buku waktu di Kuala Lumpur, judulnya Godaan Setan Menjelang Sakaratul Maut. Di situ disebut ada manusia yang 24 jam setan bertempat di hatinya. La ilaha illallah. Di sini dikatakan walakinna Allah yuzakki man yasha. Allah jualah yang membersihkan orang itu agar selamat daripada gangguan syaitan. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Allah tahu siapa yang mau dijaganya, siapa yang mau dilindunginya. Allah Ta'ala tahu. Kalau orang itu mencari perlindungan Allah, mencari penjagaan Allah, Allah akan jaga dia. Tapi kalau orang itu tidak tahu, dia tidak tahu menahu, dia untuk apa dijaga? Allah akan biarkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya tazkirah ringkas. Kalau panjang umur besok lanjutkan lagi. Masih mengenai syaitan, masih panjang ceritanya ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Na'udzubika an yatakhabbatana syaitan indal maut. Allahumma na'udzubika an yatakhabbatana syaitan indal maut. Allahumma na'udzubika an yatakhabbatana syaitan indal maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.